Kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami Praise the Lord. cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat malam. Pendeta Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, Malam, selamat Pak John. malam semuanya. Shalom, malam. Selamat malam Ibu Atanasia, Bapak Ohan, Ibu Erna, Bu Puspita, Bu Lince, dan juga Malam, Pastor. Ong Gyokim, teman-teman kita. Ya, selamat malam juga Oppo A95 ya. Selamat bergabung di malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, selamat malam Bu Andri Marantika. Tidak perlu pakai tanah. Selamat malam juga Ibu Yeti Sulistyorini. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Selamat Ibu malam. Yeti Sulistyorini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Perkenalkan Kepada Ibu kemudahan Yeti, dalam silakan. menyimpan dengan box penyimpanan serbaguna dari Good Storage. Desain yang dapat dilipat memberi Ya, Terima kasih. solusi hemat. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir ibadah gereja PLCC di malam hari ini. Malam yang indah, malam yang penyemangat buat kita semua, dan segar semua melihat Bapak Ibu semua kelihatan segar, cakep-cakep semua, siap untuk mendengarkan firman-firman Tuhan dan memuliakan namanya. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini saya sebagai host akan menyampaikan pengumuman, menyampaikan susunan acara di ibadat CRCC di malam hari ini. Ayat di Di tempat. ibadat ya. Ya, silakan Bu Yeti. susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, dan 13 waktu Nederland. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini host adalah Ibu Yeti Sulistyorini, dan 2 worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo, 5 pengumuman disampaikan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, itulah susunan acara yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistyorini dari kota Kediri yang sudah mulai memimpin ibadah kita sebagai host ya malam hari ini, dan doa pembukaan akan dinaikkan ya oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Atanasia dipersilakan. Terima kasih Bapak Pastor John atas Yes. kesempatan yang diberikan kami untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Puji syukur kami aturkan padamu Bapa. Terima kasih Allah yang baik, Bapa yang patut kami sembah, Bapa yang patut kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kesehatan yang Kau berikan pada kami Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah Tuhan. Berkatilah kami, bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah pada malam hari ini benar-benar membawa berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Tanasya, Puji Astuti Esti yang telah menaikkan doa ya pembukaan untuk kita sekalian. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati ya. Kita bawa segala permasalahan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berseru, Yesus mendengar doa kita ya. Ya Tuhan yang setia, ada bersama dengan kita ya malam hari ini. Amin. Dia sumber yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Haleluya, praise God. Oh, Aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. sekarang Ini sekarang ini kami angkat aman suara kita sembah Yesus. saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu Haleluya. saat ini. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Hati kami Tuhan, Roh-Mu menguatkan iman kami setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Ku berseru, Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari angkat tangan panggil nama Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Kami berseru, Mari panggil nama Yesus. Yesus, sahabatku. Segala perkaraku
serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Penolong bagiku. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Syakara bara 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 bara. Syakara la la baya la 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 baya syakara la. Saru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Pada angkat tangan panggil nama Yesus Tuhan. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami menyembah. Kau yang mengubah Yesus. air mata kami jadi tali-talian. Kau yang ubahkan setiap kesusahan kami jadi
punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari yang percaya punya Tuhan, angkat tangan tinggi, katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku Katakan, masih punya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin ya. Kita masih punya Tuhan yang mendengarkan doa kita, yang menjawab doa kita, dan memberikan kita pertolongan pada waktunya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung di malam ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Dia baru saja mengalami kebaikan Tuhan ya dalam hidupnya. Dan saya percaya kebaikan Tuhan masih tersedia bagi kita semua yang percaya kepadanya. Katakan amin. Baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita Bapak Ohan. Pak Ohan dari Surabaya. Tadi saya lihat, boleh ya, silakan Pak Ohan akan berdoa. Semuanya. Ya, shalom Pak Ohan. Bapak, saat ini kami sujud menyembah di dalam kaki-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami dan Yes. menjadi iman dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Ya, kalau Tuhan. kami yang jauh dari Engkau, kami tidak mengindahkan Engkau, ampuni Ya, kami, Yesus. Tuhan. Kami Ya, percaya saat ini dari Bapakmu Pastor John, biar Ya, menyampaikan firman dan menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam surga. Kami tutup bungkus ini, tutup sama Bapa Putra Roh Kudus, hamba mengucap syukur. Amin. amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Ohan. Itu doa yang sangat indah. Sama-sama. Telah dinaikkan dari kota Surabaya ya. Surabaya, oh Surabaya. Oh Surabaya, kota pahlawan ya. Nah, Tuhan ingin kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin ya. Seorang disebut pahlawan karena dia sudah punya mental pemenang ya, siap menghadapi segala situasi musuh-musuh yang bisa dapat ditaklukkannya. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan sahabat kita terkasih Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman, akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua Bapak Ibu. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-509. Haleluya. Oke, dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Bilang mental pemenang. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Mari kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mental pemenang? Ada. Oh, haleluya. Cifung bilang ada. Mantap sekali ya. Ibu Rosalin dari Jerman berkata ada. Semua kita tentunya berkata ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak punya mental pemenang? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya?
Tidak ada. Tidak ada. Amin. Sudah pasti tidak ada. Semua kita sepakat, kita setuju kalau orang tidak punya mental pemenang alias punya mental pencundang, maka tidak akan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, saudara, hari ini Tuhan mau engkau memiliki mental pemenang menghadapi segala kesukaran, kesulitan, permasalahan, beban berat, penderitaan, kesesakan, apapun yang terjadi, jangan pernah engkau menyerah. Berserah kepada Tuhan itu boleh, tapi menyerah kepada masalah jangan, ya. Saudara-saudara, hadapi masalahmu dengan sebuah kepastian bahwa bersama dengan Tuhan ada jawaban, ada pertolongan, ada pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan amin, ya, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, ya. Yesus pengharapan kita satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Dan sahabat kita Ibu Rosalin dapat memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab diambil dari Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin, ya. Tetapi dalam semuanya itu bukan cuma satu dua, banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, semuanya itu apa saja, ya? Kelaparan, ketelanjangan, penganiayaan, ya. Semua hal yang buruk sedang terjadi. Tetapi Alkitab berkata di ayat ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang dunia berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita semua sudah ada di dalam kemenangan itu. Amin, ya. Haleluya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tuhan ingin saudara engkau menang. Nah, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kalau yang namanya peperangan itu pasti ada musuhnya, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, musuh itu tetap ada, ya. Dan kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Kita harus menghadapinya. Tapi kabar baik adalah Tuhan katakan bersama dengan Dia kita akan lebih dari pemenang. Katakan amin, ya. Musuh boleh datang, apakah itu musuh sakit penyakit, musuh penderitaan, musuh ketakutan, musuh kekhawatiran, musuh kecemasan, kebimbangan, keraguan, musuh keputusasaan. Jangan pernah kau takut menghadapi musuh. Lihatlah Tuhan lebih besar dari musuh yang sedang kau hadapi itu. Katakan amin, ya. Berkatalah di hadapan Tuhan, Allahku, Tuhanku besar, musuhku kecil. Amin, saudaraku. Dokter boleh vonis penyakit tidak bisa disembuhkan. Tapi hari ini ketika engkau bangkit dengan mental pemenang, engkau akan lihat kemenangan akan terjadi. Penyakit tidak akan pernah berkuasa lagi dalam tubuhmu. Katakan amin, ya. Penyakit tidak akan membuat engkau susah dan tertekan lagi. Penyakit tidak akan membuat engkau stres, putus asa. Karena justru lewat penyakit Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagimu. Katakan amin, ya. Haleluya. Yesus kita terlebih besar dari segala-galanya. Oh, haleluya. Kita doakan Bu Jajuk Eliwati Koswandi yang kau sembuh. Kita doakan juga Ibu Puspita Lienwa yang kau sembuh di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit hari ini bersama dengan Tuhan, penyakitmu disembuhkan. Siapa yang mengalami persoalan malam ini bersama dengan Tuhan, semua persoalanmu semua terselesaikan. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada jawaban, ada pertolongan, ada pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Yes. Haleluya. Dahsyat Bapak Ibu, ya. Kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mental pemenang. Bilang mental pemenang. Amin, saudaraku, ya. Ya, mental pemenang. Bahkan lebih dari orang-orang yang menang oleh Allah. Kita namanya siapa? Yesus Kristus.
yang telah mengasihinya. Biarpun engkau merasa suamimu tidak mengasihimu, engkau merasa istrimu tidak mengasihimu, engkau merasa anak menantu mertuamu tidak mengasihimu, engkau merasa orang-orang terdekatmu tidak mengasihimu, tapi ingat malam hari ini, satu pribadi yang sangat mengasihimu, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Dia mengasihi engkau apa adanya, walaupun terkadang engkau tidak mengasihi dia, walaupun terkadang engkau tidak taat setia pada dia, walaupun terkadang engkau tidak belajar untuk memahami, mengerti akan kehendaknya, tapi dia mengasihi engkau lebih daripada siapapun, lebih dari apapun. Amin, saudaraku. Kalau engkau mengerti kasih Tuhan dalam hidupmu, maka tidak ada alasan membuat engkau susah dan sedih. Tidak ada alasan untuk engkau takut dan tertekan. Tidak perlu. Karena engkau tahu di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Kita dapat pelajari ya saudara, dari 2 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Amin. Karena di luar sana ada banyak orang tidak mengerti, ya, tidak mengerti tentang apa? Tentang kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia ada di gereja? Ya, dia ada di gereja. Apakah dia melayani di dalamnya? Ya, dia melayani. Tapi banyak sekali dari umat Tuhan, bahkan dari pelayan-pelayan Tuhan tidak mengerti ada kemuliaan Allah di dalam mental pemenang. Itulah sebabnya ketika mereka hadapi masalah, mereka bingung, kena masalah mereka takut, kena masalah mereka mulai khawatir, kena masalah mereka mulai stres, depresi, mereka gampang putus asa. Tapi malam ini semua kita yang ada di dalam ibadah gereja CLCC, kita semua percaya bahwa ada kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Coba saya minta malam ini, saudara-saudara angkat tangan kiri saudara di hadapan Tuhan, dan tangan kanan saudara letakkan di bagian dada, bilang Tuhan Yesus, berikan aku mental pemenang. Berikan aku mental pemenang. Aku percaya itu adalah mentalnya Tuhan. Itu adalah Aku percaya di dalam hidupku. Amin. Ya, oke. Mari Bapak Ibu kita akan lihat, kita akan bertanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang mengerti? Mengerti apa saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang. Kita lihat ini rahasianya ya, karena tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu, dan Anda beruntung sekali. Malam ini Anda diberitahukan rahasia-rahasia itu ya. Di luar sana Anda tidak akan pernah mendapatkan ini, saya percaya itu. Tapi di sini di ibadah di gereja CLCC, Anda selalu dapatkan rahasia-rahasia yang dibukakan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin ya. Mari kita lihat rahasianya. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang? Kita lihat yang pertama. Dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti dalam segala pemberitaan kebenaran. Kuasa Allah digunakan ya sebagai senjata keadilan. Bilang senjata keadilan. Amin. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Ketika engkau dalam persoalan, maka Tuhan itu adil. Tuhan akan memberi engkau pertolongan. Itu namanya adil ya. Asal engkau tetap setia kepada Tuhan. Ketika engkau setia berdoa, maka Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab doamu, Tuhan beri engkau pertolongan, itu namanya adil ya. Oke. Ketika engkau belajar menabur dan waktu engkau tabur dengan segenap hati, apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai, itu namanya keadilan. Menabur sedikit, menuai sedikit, itu adil ya. Menabur banyak, menuai banyak, itu adil. Tidak menabur, tidak menuai, itu adil, saudaraku ya. Jadi keadilan ini sebagai senjata. Nah, kita orang percaya punya senjata. Senjata kita namanya keadilan. Ini harus digunakan ya. Tuhan mau kita mengerti malam ini, mengerti dalam pemberitaan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan ya. Kuasa Allah digunakan sebagai senjata keadilan. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus 6 ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Amin. Nah, senjata keadilan untuk apa? Untuk menyerang dan untuk membela diri. Jadi gini Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita ini siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, namanya peperangan itu pasti ada musuh. Nah, karena itu kalau kita hadapi musuh, jangan kita jalan dengan tangan kosong. Kita bawa senjata. Senjata kita itu namanya keadilan. Katakan amin. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Kalau engkau suka mendoakan orang-orang lain, maka Tuhan pun akan yang di sorga mendengar doamu, dan Tuhan beri pertolongan bagi orang-orang yang engkau doakan itu, orang-orang yang engkau doakan, maka engkau juga mengalami pertolongan Tuhan. Itu namanya adil. Amin. Ketika engkau mendoakan orang-orang lain, engkau juga akan didoakan. Katakan amin ya. Jadi berdoalah sebelum engkau didoakan. Jadi kalau engkau berdoa kepada hamba Tuhan, engkau juga akan didoakan Bapak Ibu. Apa yang kau lakukan itu akan kembali kepadamu. Itu namanya keadilan ya. Jadi saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Banyak doa, banyak berkatnya. Sedikit doa, sedikit berkatnya. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu adil, Bapak Ibu. Ya, jadi gunakan, saudaraku, gunakan senjata keadilan ini untuk kau maju menyerang segala musuh-musuh, musuh ketakutan, musuh kekhawatiran, musuh sakit penyakit. Perangi semuanya itu, Bapak Ibu. Dan saya percaya, Bapak Ibu, dengan senjata keadilan yang kau gunakan ini, Tuhan pun akan bertindak menyatakan kuasanya bagimu. Katakan amin ya. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, saya undang Anda datang dalam ibadah pertemuan doa, ibadah doa mujizat ya. Nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Atanasia ini. Puji Tuhan ya, dia mengalami kebaikan Tuhan. Oke, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mental pemenang ya. Mental pemenang yang kedua itu setelah dia mengerti, baru yang kedua dia memahami ya, bilang memahami. Memahami kapan, saudaraku? Ketika dia dihormati, dihina, diumpat, atau dipuji, dan dianggap sebagai penipu. Jadi ini Bapak Ibu, engkau dan saya perlu memahami. Ya, ketika dalam keadaan-keadaan seperti ini, engkau mengalami keadaan-keadaan yang buruk, tapi tidak apa-apa. Tuhan punya cara ya untuk membalikkan keadaan. Kita lihat 2 Korintus 6 ayat 8 ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Amin. Apakah saudara-saudara pernah mengalami situasi seperti ini? Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Saudara-saudara, jadi ini yang mental pemenang itu dia memahami. Kalau dia menghadapi situasi-situasi yang demikian, memang tidak enak, saudaraku. Ya, tidak enak secara jasmani, secara mental tidak enak. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sedang memproses kehidupan saudara dan saya supaya kita ini punya mental pemenang. Ya, Yesus pun, saudaraku, dia dihina, kemudian diumpat, kemudian dia apa lagi saudaraku, dianggap sebagai penipu dan sebagainya, tapi tidak apa-apa ya. Saudara tetap memiliki mental pemenang. Biar orang mau katakan apapun tentang saudara, mereka bilang saudara yang buruk, tapi ketika engkau punya mental pemenang, Tuhan sanggup membuktikan bahwa engkau tidak demikian, tidak seperti yang mereka katakan. Katakan amin ya. Bahwa bersama dengan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepadamu asal engkau tetap setia pada Tuhan. Haleluya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia memahami, baru kita lihat yang ketiga ini. Dia mengakui. Amin. Dia mengakui apa? Dia mengakui kuasa Tuhan berlaku di setiap keadaan ya yang terjadi atas diri orang percaya. Nah, kita lihat keadaan seperti apa yang dialami. Ya, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi ayat 8 ya. Kita lihat ayat 9, 2 Korintus 6 ayat 9. Ya, 2 Korintus 6 ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Amin. Amin ya. Ini dia mengakui kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan berlaku di setiap keadaan. Keadaan yang mana, saudara? Perhatikan ayat ini berkata, sebagai orang yang tidak dikenal. Ini keadaan Bapak Ibu sekalian ya. Namun terkenal ya. Ini keadaan saudaraku. Keadaan yang kedua dikatakan sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Ini keadaan yang kedua. Dan yang ketiga,
sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Oh, haleluya. Inilah mental pemenang ada di sini. Dia mengakui ini kuasa Tuhan, saudaraku, ya. Kuasa Tuhan terjadi, Bapak Ibu, pada saat dia dianggap sebagai orang yang tidak dikenal, namun dia terkenal, Bapak Ibu. Wow, dahsyat ya. Jadi ini keadaan-keadaan ini Tuhan berkuasa di atasnya. Amin. Lalu kita lihat kalau begitu apa hasilnya. Kita lihat hasil yang pertama ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memakai senjata keadilan. Untuk apa dia memakai senjata keadilan? Untuk menyerang siapa? Menyerang musuh, ya. Lalu atau untuk membela siapa? Dia membela dirinya. Kemudian membela orang-orang yang dia kasihi. Katakan amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Amin. Amin. Jadi saudara, siapa yang kita serang? Musuh yang kita serang. Siapa yang kita bela? Kita bela diri kita bela saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau mau dibela oleh Tuhan, saya undang engkau. Jangan pernah engkau merasa kecil hati, jangan pernah engkau merasa rendah diri, jangan pernah engkau merasa seolah-olah engkau tidak dihiraukan, jangan merasa seolah-olah engkau ditinggalkan. Tidak. Engkau hadir dalam pertemuan-pertemuan doa. Di sana Tuhan sedang mengirimkan orang-orang punya hati untuk membela saudara di dalam doa. Mereka sedang berseru memohon belas kasihan, memohon pertolongan Tuhan untuk membela saudara. Amin. Pada waktu engkau sakit, engkau dalam kesesakan, engkau terpuruk, engkau mengalami jalan buntu, engkau butuh Tuhan sebagai pembela hidupmu. Dan percaya di dalam doa-doa yang dinaikkan itu, kuasa Tuhan bekerja. Katakan amin ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat membuktikan dirinya bahwa dia dapat dipercayai. Yang tadinya orang bilang dia tidak bisa dipercaya, ternyata dia dapat dipercayai. Amin ya. Kita lihat 2 Korintus 6 ayat 8. Ya. 2 Korintus 6 ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Amin. Haleluya, meskipun dianggap sebagai penipu, tapi ternyata bisa dipercaya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, saya tahu ini adalah cara Tuhan memulihkan umatnya, memulihkan gerejanya. Dari segala citra yang buruk menjadi citra yang mulia, saudaraku. Dan saya percaya ini tahun 2024 ini, tahun kemuliaan Allah. Ya, kita minta Tuhan pulihkan kita. Tuhan nyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Yang tadinya orang negatif kepada kita, sekarang orang lihat kita nggak negatif lagi, positif. Amin, saudaraku ya. Orang lihat kita ada sesuatu yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Yang percaya bilang amin. Nah, ini yang kedua ya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dihajar Tuhan namun tidak mati. Oleh apa? Oleh karena kasih Tuhan baginya. Amin ya. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 6 ayat 9. 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Amin. Amin, 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 amin ya. Sebagai orang yang nyaris mati, namun tidak mati, saudaraku ya. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dia hasil yang ketiga dari orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia dihajar Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ia kuhajar, kutegur dan kuhajar ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kenapa izinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita? Supaya apa? Bahwa kita lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan ya. Terkadang orang itu kalau tidak ada masalah, orang itu dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan semuanya lancar, semuanya aman-aman aja, kebanyakan dari mereka itu melupakan Tuhan. Iya apa ya? Ya kan, kebanyakan mereka itu cuek, acuh tak acuh dengan Tuhan. Nanti kalau Tuhan izinkan masalah sudah terjadi, beban penderitaan, kesesakan, baru mulai ingat Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan supaya apa?
mengingatkan kita supaya jangan kita lupa dengan Tuhan ya. Saya bersyukur Bapak Ibu dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya bersyukur supaya apa Tuhan bawa saya lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Saya mengalami musibah kecelakaan ya, dokter sudah vonis saya tidak mungkin bisa hidup lagi. Dokter sudah angkat tangan, saudaraku. Dokter berkata tidak ada lagi harapan. Tapi saya bersyukur sekali, saudara-saudaraku. Lewat masalah ini, banyak orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, orang tua, kakak, beradik, mereka mendoakan saya ya. Teman-teman dari gereja-gereja, mereka mendukung saya dalam doa. Dan puji Tuhan, akhirnya saya masih bisa hidup. Saya hidup ini berarti Tuhan punya rencana supaya apa? Jadikan saya menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang ya. Memang pada waktu itu saya dikontrak untuk keliling dunia, saudaraku. 2 tahun, selama 2 tahun saya bisa keliling dunia, tapi rupanya Bapak Ibu, itu pemikiran saya, ternyata Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan persingkat waktunya, cuma 4 bulan ya, saya baru kunjungi 3 negara, itu pun belum semua, masih di Asia. Pertama Singapura, kemudian kedua Thailand, ketiga Malaysia. Di Malaysia ini negara yang ketiga saya mengalami musibah kecelakaan. Tapi saya bersyukur Tuhan punya rencana yang indah, saudaraku. Supaya apa? Tuhan izinkan suatu hari kita bisa ketemu dalam ibadah CLCC ini. Ya. Coba kalau saya tidak mengalami musibah kecelakaan pada waktu itu, mungkin kita nggak akan bisa ketemu. Ya. Saya tidak kenal yang namanya Ibu Rosalin, host kita malam ini, Ibu Yeti, ya, host kita malam ini, Ibu Rosalin yang memperdengarkan firman, Ibu Atanasia, dan teman-teman semua yang sudah hadir, dan juga selamat datang Ibu Nancy, sudah bersama dengan kita ya. Shalom Bu Nancy, Bapak Ibu mari kita sambut Bu Nancy. Shalom, ini adalah teman dari Ibu Erna ya. Oke, selamat datang Bu Nancy ya. Puji Tuhan dalam keluarga Allah. Oke, dan selamat bergabung juga ya pemilik Oppo A95. Oke, buat kita semua deh, tanpa terkecuali ya. Nah, ini adalah rencana Tuhan. Jadi bersyukur Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Amin ya. Oke, ya biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita yang tinggal di kota Surabaya, saya ingat ya, ibu saya almarhum, dia pernah berpesan, dia bilang, John, semua orang tahu kamu tinggal di Surabaya, Surabaya itu kota pahlawan. Karena itu Mama ingin kamu menjadi punya mental pahlawan ya. Pahlawan apa? Pahlawan iman ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu membuat saya ketika saya hadapi masalah, saya hadapi pergumulan, beban berat, saya tahu hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Saat manusia tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak, menantu, mertua tidak bisa menolong, kakak beradik tidak bisa menolong, bos, majikan tidak bisa menolong, orang-orang yang kau harapkan tidak bisa menolong, bahkan dokter pun, obat yang diberikan pun tidak bisa menolongmu. Hanya satu pribadi yang bisa menolong kita semua. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia yang sanggup menolong kita semua. Oh, terpujilah Tuhan ya. Jangan khawatir, nanti sebentar kita akan mendengarkan pesan Tuhan ya buat semua yang hadir di malam hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke. Bapak Ibu semua, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan berdoa ya sebentar. Dan nanti doa ini akan didoakan oleh sahabat kita terkasih. Namun sebelum didoakan oleh sahabat kita terkasih, saya mau berdoa dulu untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk Cifung, bersiaplah Cifung, Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, biarkan kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jangan takut Cifung, Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Untuk Ibu Rosalin, Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Aku pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Untuk Ibu Jaju Eliwati Kuswandi bersama dengan Ibu Puspita. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan membangkitkan engkau dari ranjang. Dan malam ini kuasa Tuhan memulihkan engkau. Terima aliran mujizat Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan Ibu Yeti Sulistyo Rini, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau akan disertai Tuhan. Dimanapun, kapanpun engkau berjalan, Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Untuk Ibu Nancy, dalam nama Yesus. Semua beban beratmu, semua pergumulanmu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Bahwa engkau membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Kuasa Tuhan akan dicurahkan, memberi engkau pertolongan, kemenangan dalam nama Yesus.
Dan engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dalam nama Yesus, jangan takut, Tuhan akan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Untuk Pak Ohan bersama dengan Ibu Erna dan keluarga besarnya, jangan susah hatimu, jangan khawatir. Tuhan lebih besar dari segala yang engkau lihat, segala yang engkau pikirkan, segala yang engkau rasakan. Bersama dengan Tuhan, mujizat ajaib akan terjadi. Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kuasa dan pertolongannya di waktu-waktu yang lalu. Tuhan yang sama akan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan takut, bangkitkan imanmu, jadilah kuat, jadilah menang. Jangan pernah menyerah terhadap apapun. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat keajaiban-keajaiban akan terjadi. Seperti Daud menghadapi Goliat. Goliat seorang raksasa yang besar yang tidak bisa secara manusia dikalahkan begitu saja. Tapi bersama dengan Tuhan, Allah yang besar menyertai Daud yang kecil. Dan Daud mengalami kemenangan. Engkau juga akan mengalami kemenangan atas semua persoalanmu. Percaya saja Pak Ohan, Ibu Erna, jangan takut. Semua akan baik-baik aja, semua akan lancar-lancar. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, berdoa juga untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Ibu Andri Marantika, Ibu Lince, Ibu Ong Gyokim, Tuhan tahu semua kalian membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Pertolongan akan datang atasmu. Ibu Weli Hukubun, kau juga akan terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, percaya Ibu Ong Gyokim, semua doa-doamu yang kau naikkan untuk cucumu, Tuhan akan mendengar dan Tuhan sudah menjawab, meresponi doamu. Dan Tuhan sedang memberikan orang-orang baik akan ada di sekitar cucumu dan dia akan terjamin hidupnya. Doa-doamu kepada dia tidak akan pernah sia-sia. Untuk semua anak mantu cucumu akan terjamin, akan terpelihara. Semua orang tua yang ada di sini, yang punya anak mantu cucu, doakan mereka. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, Tuhan mencukupi semua kebutuhan anak cucu keturunanmu. Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Semua terjamin hidupnya di dalam nama Yesus. Aku percaya malam ini, kuasa Tuhan sudah dicurahkan buat semua yang sudah hadir di malam ini. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin. Praise God, terpujilah Tuhan. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistyo Rini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Amen. Dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di malam hari yang indah ini. Tuhan berkati. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini akan dilanjut dengan doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim. Dipersilakan Ibu Ong Gyokim. Ya, shalom. Terima Salam kasih Bu Ong Yeti, Gyokim. waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Pastor shalom. John. Amin. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib
sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim. Tuhan memberkati Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Oke, sebelum kembali kepada Ibu Yeti Sulistiarni, kita di sana ada Ibu Nancy ya. Ibu Nancy, kita ingin mendengarkan suaranya dulu, Ibu Nancy. Kita sapa dulu Ibu Nancy, selamat bergabung ya. Ya, shalom Bu Nancy. Beliau ada di tempat ini ya, di mana buka usaha di mall ya. Bisa mic-nya bisa dibuka, kita ingin mendengarkan suara Bu Nancy dulu. Shalom Bu Nancy. Mic bisa dibuka Bu Nancy. Oke, mungkin baik. Kita sudah bisa mengenal Bu Nancy ya, semua bisa lihat. Oke, enggak apa-apa. Ya, ini teman daripada Bu Erna dan Pak Ohan ya. Oke, puji Tuhan. Baik, kita kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiarni. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Ibu Ong Kyo Kim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga salam untuk Ibu Nancy yang saat ini ada di PTC. PTC. Selamat malam Bu Nancy. Lagi di tempat beliaunya punya bisnis di situ. Wow, makanannya hauce semuanya. Mantap, mantap. Dibuka Bu. Ini Mic di untuk kiri bawah, kiri bawah. kiri bawah itu dibuka, bisa dibuka. Itu oke lah, nggak apa-apa. Ibu Nancy yang cantik jelita. Wow, mantap. Oh, ini dia. Kok Ohannya juga sampai ketawa itu. Tadi diajarin pembukaan. Tuh, iya. Miknya bocok kiri, C, dipencet, C. Yang itu yang dipencet. Kiri bawah, Ya, kiri bawah. dipencet Di kiri bocok kiri bawah. bawah. Kiri bawah Iya. dipencet. Dan ada Ada gambar. mic-nya, ada mic sama kamera. Ada gambarnya mic sama kamera dibuka, C. Ya. Nah, itu. Nah. Nanti lain kali diajari pencet memencet ya Ko Ohan ya. Oke. Ya. Terima kasih dan selanjutnya adalah pengumuman disampaikan oleh Ibu Lince. Dipersilahkan Ibu Lince. Ya, makasih Bu Yeti, salam semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja GKI CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini, di bawah sini nanti. Atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA bersama tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming.
Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Surabaya Selatan, Sidoarjo. Ya, Tuhan memberkati Ibu Lince Rompas. Terima kasih sama-sama. Amin. Praise the Lord. Ya, jadi malam ini Cipung akan isi kesaksian dulu karena Ibu Atanasia tenggorokannya agak sedikit kurang enak. Jadi nanti ditunda kesaksian Bu Atanasia untuk waktu akan datang ya. Apakah besok pagi atau besok malam ya. Kita tunggu kesaksian Ibu Atanasia. Ya Cipung, ada di mana? Di sana ya. Ya Cipung bisa buka mic-nya. Kita dengarkan kesaksian Cipung ya. Atau Bapak Ibu sekalian ada yang mau bersaksi dipersilakan. Ya silakan Cipung. Ya, selamat malam Pak Nerjon. Ya, selamat malam. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, shalom. Tuhan. Ya, puji Tuhan, kasih Bapak menyertai kita. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan seseorang ya, lucu Pak Nerjon. Yeah. Dia itu belum mengenal Tuhan. Terus saya itu kebetulan dia ada di luar kota. Gak tahu gimana kok bisa ketemu saya waktu di HP. Dia cerita, namanya itu saya panggil Freddy. Terus saya itu keliru manggil lu. Kok panggil yang lain? Saya ketawa. Itu ada punya Tuhan punya rencana ya Pak Nerjon, doakan aja. Ya belum setia kayak gitu ya. Ya Cik, aku ini masih nakal katanya. Dalam arti kata nakal koyo opo, kan istri saya meninggal 3 tahun. Jadi dia itu masih istilahnya masih dalam situasi istrinya meninggal 3 tahun. Oh kamu masih kepahitan ya karena istrimu meninggal, itu bilang gitu. Dia diem lama. Anaknya 1 Pak Nerjon. Yeah. Jadi dia umur 6 tahun, cewek, masih apa ya istilahnya? Mungkin masih dalam asuhan mamanya, tapi mamanya nggak ada. Jadi dia itu masih ingin punya seorang istri kayak gitu ya. Saya bilang, ya kamu doa aja sama Tuhan, nanti kasih yang terbaik. Umurnya 46, dia bilang, ya katakanlah saya ini masih gini cici katanya. Puji Tuhan ya saya omongi soal Tuhan Yesus, saya set firman-firman. Dia itu pekerjaannya ya itu Pak Nerjon. Pekerjaannya punya gremen. Apa gremen itu baju ya, baju-baju kayak gitu. Jadi ada orang pesan yang bedain Pak Nerjon. Ada pesan kaos minimal 3 lusin dan sebagainya ya. Walaupun banyak uang tapi kayaknya hatinya tuh bunda gulana ya. Sebab tidak ada Tuhan. Terus saya tanya, gerejamu mana? Trodok gitu. Grodok itu kan gereja apa? Saya nggak ngerti Pak Nerjon. Ortodoks. Oke, ya mungkin ya. Gereja-gereja lama itu loh Pak Nerjon. Oh, Ya, aku bilang gitu. ortodoks. Trodok mungkin itu ya. Saya kan nggak ngerti itu gereja apa Pak Nerjon. Gereja Ya. lama. Ya, betul. Oh, jadi itu. Kan di Bandung tuh kan banyak tuh gereja-gereja begitu ya. Ana juga gitu. Saya bilang, nanti kamu ikut aja Zoom. Jadi kamu ini ya apa bisa ngerti itu. Doakan aja Pak Nerjon masih dalam situasi masih kepikiran istrinya yang meninggal itu ya. Terus saya bilang kayak gitu ya, kamu deket dengan Tuhan. Luci kan kita harus kerja dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang hidup ini kan 1 kali.
dan akan ketemu Tuhan. Dia bilang, nanti kamu ditanya Tuhan lu. Aku ngomong. Dia diem. Lama-lama dia bilang, ya nanti kita bicara-bicara lagi. Ya, puji Tuhan ya, memang Tuhan itu cinta sama orang yang tertindas ya. Orang teraniaya, yang tertindas itu memang Tuhan mau kerjakan. Mau memanggil mereka-mereka itu untuk menjadi saksi-saksinya ya. Nah, terus saya ketemu lagi Pak Pendeta John, namanya Roni, lucu. Nah, itu sakit, dia jatuh, dia bilang dia foto-foto, kok ngaku ini sering gini-gini geratak-geratak. Itu apa kayak pijet lah. Siana tuh kan sukanya pijet. Ini pijet kayak apa ya kok terlalu kok geratak-geratak gitu. Tulangmu digituin apa nggak sakit Roni? Aku bilang kita lagi pelan-pelan lagi menyampaikan firman Pak Pendeta John, doakan aja. Semoga dia ngomong gini sama saya. Tadi barusan selesai terus ada aku lupa lu kan ada Zoom aku bilang gitu. Terus pamitan, saya juga pamitan. Nah, dia masih pelan-pelan Pak Pendeta. Orang itu tuh biasanya begitu. Dia belum punya istri. Kebanyakan saya ditemui bujang-bujang ya Pak Pendeta John. Orang dan remaja-remaja yang umurnya 49, dia 49, dia ada di luar kota ya. Saya bilang, Ron, kamu harus dekat sama Tuhan, baca firman supaya kamu oke tadi, dia bilang gitu. Ya, kalau yang Emil ini belum di dalam Tuhan juga Pak Pendeta. Emil ini masih muda ya, dia cewek, tapi dia mamanya lagi stroke, ada di luar negeri. Saya bilang, Emil, kamu bilang aja oleh bir Tuhan Yesus, mamaku sembuh. Sekarang puji Tuhan udah mulai, puji Tuhan mulai sembuh. Dia bilang, Cik, makasih ya, kamu makasih sama Tuhan Yesus. Saya bilang, ya Carmen ada di Bandung. Nah, begitu dahsyatnya Tuhan ya, disembuhkan semuanya. Oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan, mamanya sudah sembuh. Tapi belum pulang, masih 1 bulan di luar negeri istilahnya. Di Singapura atau di Malaysia ya, seperti itu. Saya nggak begitu ini, saya ingat ya bilang mamanya sakit sampai seperti itu Pak Pendeta John, sampai gitu. Akhirnya saya suruh doa sama Tuhan Yesus. Ini memang banyak jiwa-jiwa yang mengalami kesesakan ya, banyak jiwa-jiwa yang mengalami kesesakan, sakit penyakit dan sebagainya. Ini semua juga Roni juga sakit, ini lagi sakit tulang rusuknya. Katanya kalau ini sakit ya Bang. Nanti kalau dia sudah agak reda. Tapi kalau ini tidak bisa ditemui Pak Pendeta. Jadi saya ngobrol melalui telepon, melalui suara aja. Dia lagi nggak bisa apa gitu loh. Kalau kerja itu pagi sampai malam itu. Jadi Tuhan punya rencana kan kita nggak tahu. Kita doakan semua jiwa-jiwa semua di jamaah Tuhan sendiri. Itu aja. Semua yang di sini semoga berdoa untuk jiwa-jiwa yang tadi itu Freddy, Roni dan Emil ya, Michael juga belum dalam Tuhan banyak pokoknya, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, jiwa-jiwa mereka dalam milik Bapa. Kita benar Pak Pendeta John tadi firman-Nya ya, kita mendoakan menabur kebaikan, Tuhan berikan lagi yang terbaik. Terima kasih, itu aja Pak Pendeta John, terima kasih semuanya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian yang sudah disampaikan oleh Cifung. Tuhan memberkati Cifung dan keluarga ya. Oke, salam buat Pak Daska dan anak-anak di sana. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di gereja CLCC ibadah di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, sekarang ini tadi barusan Ibu Lince menyampaikan pengumuman gereja CLCC dan juga Cik Fung sudah kesaksian. Ternyata kesaksian ini benar-benar hebat dan Cik Fung tuh selalu mendapatkan orang-orang jomblo. Ya, jadi nanti sebaiknya bisa menyanyi ini apa tulang rusuk Pak John. Jadi semuanya biar tulang rusuk itu tergenapi, bisa mendapatkan tulang rusuk lagi gitu. Jadi amin. Ya, jadi ya, aku setuju Yati. Ya,
Karena tulang rusuknya yang hilang satu itu biar terpasang lagi, ya kan? Nah, disitulah Terjadi. amin Terjadi. itu ya. Tadi begitu Cik Fung kesaksian dengan gitu, saya langsung ting, waduh iya, tulang rusukku. Nah, gitu. Jadi dalam nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih di sini. Memang semua itu fokus, tapi juga ada ininya biar ada senyum, nggak ngantuk. Itulah hebatnya di gereja CLCC yang terus semangat dan semangat. Walaupun pagi jam 4 tetap wow, cantik dan semangat. Terima kasih. Itu semua berkat Tuhan, dan juga karena siapa lagi kalau bukan Bapak Pendetanya, Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih Pak John. Itu. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, oke, jadi ini nanti kita akan nyanyikan satu lagu ya. Jadi ini persiapan untuk Natal kita. Jadi kita belajar lagu ini, Bapak Ibu sudah lihat ya di grup CLCC Zoom, itu sudah saya kirim. Ya Bapak Ibu tinggal pelajari sambil hafalkan ya. Lagunya itu sangat familiar. Dan nanti acara Natal kita ini, jadi ini luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu, ini acara setahun sekali ya, acara Natal setahun sekali. Jadi Bapak Ibu, acara Natal ini nanti kita akan buat ya, dari kita untuk kita ya. Jadi nanti masing-masing kita akan datang, itu acaranya setahun sekali. Jadi nanti Bapak Ibu setiap orang akan memberikan ya 150.000, murah sekali untuk konsumsi ya. Kita makan bersama di restoran Double Happiness ya. Jadi double happiness artinya double, happy-nya itu double ya. Jadi happy-nya itu double ya Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, Ibu Lince sebagai bendahara kita untuk Natal ya, CLCC untuk tahun ini, Bapak Ibu yang mau nabung silakan bisa langsung menghubungi bendahara kita, bendahara Natal Ibu Lince. Mau nabung dulu 50.000 boleh, atau mau nabung berapa silakan ya. Jadi per orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, 150.000 ya. Karena kita makan ini makan meja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi acara ini dari kita untuk kita. Ini setahun sekali kok. Ya, jadi pasti kita mau kasih hadiah yang terbaik bagi Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Oke. Dan nanti nuansa Natal kita pakai kostumnya itu warna Natal ya. Ada yang pakai warna merah atau warna putih atau warna hijau atau warna emas, silakan ya. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini Bapak Ibu sebagai pujian penutup ya. Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti infokan kepada teman-teman yang lain yang mau ikut, mereka bisa menghubungi ya panitia untuk mendapatkan undangan. Jadi satu undangan itu berlaku satu orang. Jadi harganya murah sekali. Murah sekali itu berapa? Cuma 150.000 ya. Ya, tidak 1.500.000, 150.000, murah sekali ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu anggap saja kita pergi ke mana? Ke Starbucks ya, kita minum kopi ya, berapa cangkir gitu ya, 4 cangkir udah, itu dia ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Mari kita belajar lagu ini bersama-sama ya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergenar,
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya turut dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Kau mati di kayu salib bagi kita sekalian, dan Engkau berkata, sudah selesai. Amin. Mari Bapak Ibu, hutang-hutang dosamu sudah selesai. Segala hutang penyakitmu sudah selesai. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Sebab itu jangan ada yang takut ya. Percaya kuasa Tuhan ada di sini malam ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Dalam nama Yesus, siapapun yang sakit, mari Bapak Ibu letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Imani di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tangan kirimu yang kau tumpangin tangan, bagi tubuhmu yang sakit ada kuasa Tuhan menjamahmu, dan di tangan kananmu saat engkau arahkan di depan layar monitor, engkau sedang terima aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dan ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi, terhubung langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Oppo A95 di dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Terimalah Ibu Rosalin, jadilah engkau sembuh. Terimalah Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi, jadilah engkau sembuh. Terimalah Ibu Atanasia Puji Astuti Estik, jadilah engkau sembuh. Terimalah Ibu Yeti Sulistiorini, jadilah engkau sembuh. Terimalah Ibu Puspita, dalam nama Ibu Linwa, engkau sembuh. Dalam nama terimalah Ibu Andri Marantika, engkau sembuh. Ibu Lince, engkau sembuh. Cifung, engkau sembuh. Ibu Onggyo Kim, engkau sembuh. Ibu Marta, engkau sembuh. Dalam nama Yesus, Ibu Sinta, Yohan Sini James, engkau sembuh. Your Miracle, engkau sembuh. Ibu Weli Hukubun, engkau sembuh. Ibu Meliawati, engkau sembuh. Oh, Pak Hendro, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Siapapun yang punya anak yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Yang punya cucu yang sakit, sembuh. Yang punya istri yang sakit, sembuh. Yang punya suami yang sakit, mertua yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Bukan cuma fisikmu disembuhkan, tapi keuanganmu disembuhkan, bisnismu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya juga Bu Lea, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau saat ini juga. Demi nama Yesus orang Nazaret. Tifung, terima kesembuhan semua yang ada di sana. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Terimalah berkat ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima pertolongan, terima kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan berkati. John, selamat pagi. 95 ya. Malam, Bapak Sama-sama. Terima Ya kasih Bu Weli, Tuhan berkati ya. Bu Lince. semuanya pelayanannya. Semuanya. Cepat sembuh. Ya, Bu Yeti. Terima kasih Bu Lince, Bu Ongkyo Kim, Bu Atanasia, Bu Jadu.
Berkati ya, Bu Lea. Ya, belum. Praise God, Pak Hendro. Terima kasih ya untuk pelayanannya, Pak Hendro. Pak James, Cindy, Berkati ya. Johan. Ya, Bu Belia. Semuanya. Pak Indra, Pak Indro, Ya, ya. Koko, Star, Amin. Johan, Oh, ya. Ya. Semangat teman-teman semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan waktu Jerman, selamat siang Rosalin. Selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa besok pagi teman-teman. Dan waktu Jerman, waktu malam ya. Kita jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Ya, selamat istirahat ya. Amin. Amin. Amin.